Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, cara mudah, murah, dan menyehatkan. Pemirsa, kali ini saya akan sharing tentang belajar menggrafting pohon anggur. Nah, yang dimaksud menggrafting ini adalah menyambung pohon anggur atau bibit anggur dari jenis impor ke pohon anggur jenis lokal. Nah, kita menggunakan pohon lokal sebagai rootstock atau RS-nya ini karena anggur lokal ini sudah tumbuh dengan baik di tanah kita. Perakarannya sudah tumbuh dengan baik di tanah kita. Sementara anggur impor biasanya perlu adaptasi untuk tumbuh di tanah kita. Jadi ini perlu kita sambung karena jenis anggur lokal ini seperti ini. Umumnya ini adalah anggur yang kita pakai untuk produksi minuman atau wine, sehingga rasanya kurang enak untuk dimakan. Untuk menggrafting ini tentunya kita harus punya anggur lokal yang akan kita pakai untuk rootstock atau RS. Nah, kebetulan kita punya adalah anggur jenis Isabella. Jadi anggur lokal Isabella seperti ini. Kemudian caranya yang pertama ini kita potong bagian ujung kurang lebih 2 cm untuk melihat apakah jenis anggur ini betul-betul masih segar dan masih hidup batangnya untuk bisa kita sambung. Nah, seperti ini. Nah, ini ternyata masih segar batangnya. Kita potong ujungnya dengan menggunakan gunting dahan. Nah, kemudian kita juga harus memiliki penyambungnya, yaitu entres anggur impor. Ini kebetulan kita punya anggur Ninel yang akan kita sambung. Ini adalah anggur Ninel. Kemudian kita juga membutuhkan pisau grafting atau boleh juga menggunakan cutter. Jangan lupa sebelum kita pakai cutter ini harus betul-betul kita bersihkan. Nah, seperti ini kita bersihkan terlebih dahulu cutternya. Kemudian ini entresnya harus kita cermati mana bagian atas dan mana bagian bawahnya. Jangan sampai terbalik, sehingga betul-betul harus kita lihat secara teliti. Dan bila kita sudah mendapatkan bagian bawah, maka entres ini kemudian kita seset dengan menggunakan pisau grafting atau cutter. Kita seset di satu sisi dan kemudian di sisi yang lain juga demikian. Jadi 2 sisi kita seset, sehingga setelah diseset ini hasilnya membentuk huruf V. Sehingga biasanya grafting ini terkenal dengan grafting V. Jadi dari tebal kemudian sampai ke ujung semakin tipis, jadi membentuk huruf V. Nah, seperti ini. Kedua sisinya kita seset, semakin ke ujung semakin tipis, dan pada ujungnya kita ratakan dengan gunting dahan. Nah, seperti ini pemirsa. Ini kita harus hati-hati sekali melakukannya. Kemudian kita potong, kita ambil dengan 1 mata tunas saja. Nah, seperti ini. Ini hanya kita ambil 1 mata tunas. Usahakan entres ini betul-betul yang masih segar. Bila kita
mendapatkannya dari online, usahakan waktu pengiriman jangan sampai memakan waktu yang cukup lama, mengingat apabila lama di perjalanan tentunya interest ini akan semakin kurang baik. Nah, kemudian anggur lokal yang sudah kita potong ujungnya, kemudian di tengahnya kita belah menggunakan pisau grafting. Nah, seperti ini para pemirsa, harus hati-hati sekali, jangan sampai patah. Perlahan kita belah, dalamnya kira-kira cukup 1 mata cutter saja. Nah, seperti ini ya, 1 mata cutter atau boleh lebih sedikit. Nah, ini selesai kita belah, kemudian kita siapkan entres yang sudah kita seset. Nah, seperti ini bentuk huruf V. Ini akan kita sisipkan di tempat yang kita belah tadi. Nah, seperti ini caranya, harus hati-hati. Apabila besar entresnya sama dengan pohon lokalnya, maka kedua sisi harus betul-betul rata. Jadi kedua sisi kambium harus betul-betul rata dan menyatu. Apabila salah satu dari entres maupun cutting tidak rata atau tidak sama besarnya, maka salah satu sisi harus betul-betul rata. Nah, seperti ini para pemirsa. Ya, setelah kita sisipkan ini harus kita cek ulang apakah betul-betul sudah rata sisi entres maupun cuttingnya, sehingga sekali lagi kambium betul-betul menyatu dari sambungan ini. Dan bila kita yakin bahwa kedua sisi kambium atau salah satu sisi kambium sudah menyatu, maka kemudian ini kita ikat atau kita lilitkan dengan plastik grafting atau biasa disebut grafting tape. Nah, apabila belum rata, maka harus betul-betul kita ratakan, karena rata tidaknya kambium ini akan menentukan hasil dari grafting yang kita lakukan. Jadi apabila salah satu sisi ini betul-betul rata, ini menentukan keberhasilan grafting yang kita lakukan ini. Nah, kemudian setelah kita yakin bahwa salah satu sisi kambium atau keduanya sudah menyatu, baru kita lilitkan dengan plastik grafting atau grafting tape seperti ini. Agak kita tarik, biar kencang, agak kita tarik sedikit, tapi hati-hati jangan terlalu keras juga menariknya, jangan sampai sambungan ini bisa berubah dan bahkan patah. Harus betul-betul ekstra hati-hati melakukannya. Jadi semua sambungan, semua permukaan dari sambungan ini kita balut atau kita tutup dengan plastik atau grafting tape. Sekaligus ini berfungsi sebagai pengikat agar kambium dari keduanya bisa menyatu. Nah, seperti ini hasilnya para pemirsa. Kita lihat sudah selesai, kita ikat dengan grafting tape sambungan ini.
Baru langkah selanjutnya kita menyiapkan parafilm. Nah, fungsi parafilm ini adalah untuk menutup bagian entres yang belum ditutupi oleh grafting tape. Ya, kita potong dengan ukuran 1 cm kali panjangnya 5 cm saja sudah cukup. Nah, seperti ini. Kita buang kertasnya. Dan kemudian parafilm ini perlahan kita tarik. Nah, kita tarik para pemirsa seperti ini, berlahan-lahan, jangan sampai putus, jangan terlalu keras menariknya. Nah, setelah selesai, ini akan kita pakai untuk membalut bagian entres yang belum tertutupi oleh grafting tape. Ya, jadi ini bagian entres, bagian tengah sampai ke ujung ini biasanya belum tertutupi oleh grafting tape. Nah, ini semua kita balut para pemirsa sampai ke atas atau sampai ke ujung. Demikian juga mata tunas yang ada pada entres. Ini perlahan kita balut, semuanya kita balut permukaannya termasuk ke mata tunasnya. Jangan sampai ada bagian yang tidak terbalut pemirsa, karena ini untuk menjaga agar entres ini tetap lembab dan tidak kemasukan air. Nah, kemudian mata tunasnya juga semua kita tutup, karena dengan parafilm ini apabila nanti mata tunas bertumbuh menjadi tunas, maka parafilm ini akan pecah dengan sendirinya. Nah, seperti ini sudah selesai para pemirsa. Jadi ini selesai cara menyambungnya. Kemudian untuk supaya tidak kehilangan identitas anggur ini, maka kita kasih tanda dengan kita menuliskannya pada tempatnya. Ya, ini jenis Ninel, anggur impornya kita tulis Ninel agar tetap memiliki identitas. Nah, demikianlah para pemirsa teknik kita menggrafting pohon anggur. Kita pilih sekali lagi RS-nya atau anggur lokalnya yang sudah tumbuh tunas seperti ini, sudah tumbuh akar, agar ini memiliki keberhasilan yang tinggi. Nah, ini sebagai contoh yang sudah kita lakukan grafting beberapa bulan yang lalu. Seperti ini anggur Isabella lokalnya, yang sebelah atasnya ini kebetulan juga anggur Ninel para pemirsa. Nah, ini tumbuhnya seperti ini sudah tumbuh, sudah lumayan tinggi. Cabang-cabangnya sudah mulai banyak para pemirsa. Nah, ini sudah berhasil. Ini berhasil. Jadi cara grafting kita ini sudah ada yang berhasil tumbuh. Jadi demikianlah cara kita menggrafting pohon anggur. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silahkan dicoba bagi para pemirsa.
mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik. Nah, sekian sharing kita kali ini. Silahkan like, subscribe, komen maupun share apabila menurut pemirsa channel ini layak untuk berkembang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.